Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Rehat. Kawan Rehat. Sapaan baru ya? Iya dong. Mantap nih. Gimana kakak ribut? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi hujan ya? Iya sih. Kehujanan aku. Waduh, basah nih. Sampai kesini basah. Enggak sampai basah sih. Cuman... Tapi minimal lumayan lah keluncur. Ya bisa buat inilah. Buat cerita. Anak cucu. Oke. Harapannya terlalu jauh banget ya. Loh, harus gimana? Gitu. Optimis ya. Harus gitu. Kita itu kalau bicara tentang harapan dan impian, ya harus jauh. Harus ini berpikir lebih jauh. Iya, jika perlu 100 tahun ke depan itu kita kira-kira mau ngapain gitu loh. Sudah di planning dari sekarang. Minimal apa ya? Kita mungkin usia kita mungkin nggak sampai 100 tahun, tapi paling tidak kita sudah menyiapkan berbagai langkah skenario. Betul. Untuk masa depan anak cucu kita. Keren sih ini. Tapi Kang Ribu setuju gak nih? Usia orang itu nggak bisa diketahui. Iya. Saya nggak setuju sih. Usia orang itu bisa diketahui. Kalau pas ada pengumuman. Melanggar. Enggak, usia orang itu bisa diketahui hanya tinggal melihat KTP. Iya sih. Iya kan? Yang nggak bisa ketahui itu ajal. Ya enggak. Oke. Kurang ajar deh. Wah, oke. Sudah mulai cerdas kau ya. Sudah 6 episode siaran di Rehat Malam langsung bisa cerdas gitu loh. Beneran udah 6 episode ya? Iya, 6 episode loh kita. 6 episode berarti sudah sebulan lewat. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah, itu kalau ngomongin soal bulan Kang ya, jadi keinget sama ini. Gaji. Usia bukan. Enggak, pernah itu enggak kalau misalkan kita ketemu sama temen nih. Ketemu sama teman kita punya anak baru. Usianya berapa tahun nih? Yang kita tahu nih, kalau usia kan tahun ya. Kang Ribut usianya 41 tahun misalkan. Terus si anak ini usianya berapa tahun nih? Biasanya si ibu nggak jawab 1 tahun apa 2 tahun nggak? 18 bulan gitu. Itu kita jadi harus mikir ya. 18 bulan itu berarti berapa tahun ya? Iya kan? Oh, ternyata 1 tahun lebih berapa ya? 6 bulan. 1,5 tahun. Kan bilang aja 1,5 tahun kan gampang ya. Tapi emang gitulah. Ya. Kadangkala ribet gitu ya. 18 bulan. Terus dibalik kan, oh ya kenalin nih saya Om Ozi, 490 bulan. Hitung aja sendiri. Udah pernah kau itu. Hitung aja sendiri. Aku malah pernah menghitung itu sampai ke detik. Berapa juta? Sekian juta detik gitu. Aku pernah ngitung gitu pakai matematika itu orang yang ini nggak sih, orang yang terlalu berpikir nggak, maksudnya gini, ngapain sih ngitungin apa ya, mengkonvert usia kita sampai ke detik kayak gitu. Itu kurang kerjaan banget sih Kang. Mungkin sih ya? Iya sih, mungkin justru karena aku nggak ada kerjaan waktu itu, akhirnya aku mengerjakan itu loh. Usia saya udah berapa detik ya? Iseng gitu loh. Dan akhirnya kan ketemu sekian juta, sekian bahkan sudah juta atau miliar ya, saya nggak inget. Tapi dengan digit yang begitu banyaknya itu, akhirnya kan mikir, sekian digit ini aku buat apa gitu loh. Oke. Bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan hidup dengan angka sekian. Kalau tahun sih mungkin masih 40 kan gitu. Hitungannya dikit ya. Tapi kalau sudah jam di detik, menit detik, ternyata banyak sekian banget ya, gitu ya. Itu akhirnya aku mikir. Akhirnya muhasabah nih. Gak gitu. Artinya dari sekian, jadi gini. Akhirnya aku menemukan gini, bahwa 24 jam kita hidup, ternyata kebaikan yang kita lakukan itu nggak ada 1 jam.
kebaikan yang kita lakukan dalam satu hari satu ya malam. akumulasi. Ketika diakumulasi itu cuman paling berapa detik, berapa Iya, ya. menit. Lebih banyak anfaedahnya mungkin ya. Iya, Itu dia. Dan kita kadang-kadang ngerasa baik aja sih, tapi nggak ngelakuin baik-baiknya juga gitu loh. Tapi ada rasa penyesalan nggak, Kang? Kok saya masih kurang ya dalam berbuat kebaikan? Itu nanti deh ya kalau mau tobat juga. Nggak, nantinya ini sampai kapan gitu kan? Itu dia, Iya kan? itu dia. Nah, itu masuk nggak sih kehitungan overthinking gitu? Kita mikir, tapi enggak sih kalau itu ya. Kita lebih ke muhasabah kalau yang itu ya. Kita mikir-mikir seberapa baik sih yang apa ya perbuatan yang sudah kita lakukan. Tapi kalau overthinking sendiri sih apa sih, Kang? Ini ya, memikir terlalu berlebih begitu? Mikir terlalu lebih, yang namanya over itu kan pasti lebih. Nah, thinking berpikir, berarti berpikir yang berlebihan. Tapi dia termasuk Tapi pemikir itu nggak? bisa jadi loh Yang pikiran tadi itu. yang lebih berlebihan gitu loh. Iya ya. Karena kan kadang-kala ada orang nih berpikir bahwa ya udah hidup itu ya pikirin yang sekarang aja, ngapain juga mikir yang lalu-lalu besok-besok. Selagi masih ada nafas yang bisa kita hirup, udara yang kita bisa hirup, ngapain juga mikirin yang aneh-aneh gitu. Tapi itu simple loh pemikirannya seperti itu ya. Baik sih, keren sih, tapi kadang-kala tak pikir apa Kurang ya pas ya. begitu gitu loh. Apa ya begitu. Nah, itu akhirnya menjadi jangan-jangan yang aku lakukan beberapa waktu itu aku lakukan pas hari usiaku keberapa itu. Aku ngitung pakai ini. Pakai Itu berapa? hitungan Pas waktu ulang tahun ya? jadi malam-malam itu saya ngepasin jamnya ketika saya lahir itu. Nah, oh iya, weton ya. Enggak, bukan weton, tapi aku mikir jam sekian berarti aku Tanggal harus ngitungnya dari jam itu sampai jam itu di usia itu. Ketemu sekian juta detik gitu. Wow. Itu kalkulator sampai ada huruf E-nya itu ya. Nyaris. Itu pun sudah kalkulator banyak digit tuh. Sampai 14 digit. Itu. Kalkulator bakul itu ya. Nah, itu pasti langsung error itu. Tapi overthinking itu bagus nggak sih, kan? Kalau overthinkingnya yang mana dulu nih? Oh, ada beberapa hal ya? Enggak, maksudnya kita harus rumusin dulu nih. Barangkali kawan-kawan yang lain juga perlu ini nih merumuskan apa ini overthinkingnya gitu. Kalau yang dimaksud overthinking ya seperti yang aku lakukan tadi, bahwa ternyata hidupku ini sudah sekian juta detik, itu kan overthinking juga kan. Berlebihan gitu. Ale lu gitu ya. Hitung aja tahun itu sudah selesai gitu. Iya. Nah, itu overthinking. Tapi iya apa ya? Bisa baik bisa buruk sih. Bisa baik bisa. Baik atau buruk. Nanti kita coba ini deh undang ya kawan-kawan kita yang di rumah ataupun yang sedang mobiling atau apa ya, sedang nyetir gitu ya. Sambil menikmati perjalanan malam, kayak Isra Mi'raj tadi ya. Perjalanan malam ya. Iya sih, momennya tepat sih. Tinggal nunggu tanggal aja. Tinggal berapa hari sih? Iya, 27 Rajab lah. Enggak kan, peringatannya 28 Februari. Iya ya. Pas aku siaran nih. Hari apa? Senin. Oh, wedangan ya. Wedangan temanya aja sih. Aku udah bikin 1 bulan itu. Oh, keren. Yang ini, yang Riyadh malam ini aku harus mencari isu-isu yang kekinian gitu kan. Betul. Yang lagi booming. Overthinking itu kan booming juga untuk saat-saat ini. Betul. Iya. Nanti kita bahas overthinking sampai 7.200 detik lah. 7.200 detik berapaan? 2 jam. Iya, 2 jam ya. Iya. 2 jam 7.200 detik. Okay. Jadi Anda yang mau bergabung masih ada sisa ya. Ada. Berapa kan? Belum aku hitung. Pokoknya 5.000 lebih lah ya. 5.000 lebih. Lumayan 5.000 detik lebih. Ya. Itu bisa menghabiskan kuota itu. Iya, itu kalau pakai HP SI ya dulu ya, hitungannya kan per detik ya. Iya ya. Dulu itu kan hitungannya detik ya. Telepon. Tapi paling nggak nanti jam 11 ada free talk lah.
Sekarang udah bubar ya itu Nggak ya. ada, udah nggak ada. Berarti bukan iklan. Oke, iya nggak apa-apa. Itu kan mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Iya. Berpikir masa lalu. Berpikir masa lalu untuk masa depan. Iya. Wow. Saya Iya. ingat tuh apa ini obrolan ketika saya ketemu dengan Mas Agus Sulistyo. Wah, Mas Agus Sulistyo ini apa ya, seorang bisa dikatakan orang yang overthinking juga sih. Dalam bidang apa ini? Dalam bidang segala hal. Oke. Dia ini kan lulusan kedokteran, tapi dia akhirnya menekuni dunia sejarah dan cerita-cerita rakyat sampai kemudian akhirnya dia menekuni dunia sastra dan kesenian. Saya pikir ini orang aneh. Punya karya puisi, cerpen, atau esai? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Dia katakan bahwa ketika kita hidup itu seperti ketika kita membaca masa depan, sebenarnya kita seperti sedang bermain panahan. Betul sih. Dan itu juga yang pernah saya dengar itu dari siapa ya, seorang begawan sastra di Indonesia, W.S. Rendra. Dia juga mengatakan itu.